Cuman Ribet amat saya ini. kesulitan lagi karena itu kan spesifikasinya kan harus kualifikasi Cekat ribet. internasional. Ngomong SDM. Kabel. Kenapa saya nggak regenerasi? SDM saya susah. Nih, SDM saya nih, ya kan? Dilatih 3 bulan. Besok mutasi. Latih lagi nih ya. 3 bulan. Latih lagi. Bisa. Capek nggak, Pak? Cetak ulang bisa. Dari mana sih, Pak? Ah, saya Ada. Ada antara saya kasih linknya. Dia cetak ulang CDS. Dia bikin di rumah, nggak punya printer ya kan. Nanti nomor CDS saya ditulis, bisa cetak ulang. ngomongnya fisik nih. Beri semi ya Pak, beri semi. Lebih jelek sekarang. Jujur itu. Oke? Ini 38 awas loh. Ini diawas ini nih mandornya, Mas Pur. 38 minimal tidak ada. Kalau yang lain nggak kesini oke, saya masih. Tapi paling nggak kasih tahu seperti apa. Mungkin nih, saya punya ide nih. Teman-teman udah kesini, boleh nggak kalau saya ngunjungin masing-masing? Silakan. Ya Pak. Ide saya, ide saya. Udah kan di kaki kesadaran kok makin kurus loh nanti. Bilang iya makanya masa di kaki Itu ide saya nanti. Kalau berkenan saya nanti supaya Pak Agung nggak selalu jadi tersangka. Lu semua kalau dari MS Pak Agung tersangka. Saya terus sekarang Pak Agung udah ada di grup dah. Oh gitu. tapi udah nggak intens mungkin Pak. Mungkin jawabnya akan lebih lama. Apa kan beda sama 2 bulan yang lalu Pak? Jangan dong. Agung. Kalau kita lihat ruangan ini ya, kalau kita sekilas dari kanan ke kiri kok pemahaman kok lebih rapi di sini ya Pak daripada di sini. Nah ini itu mungkin kalau menurut saya idealnya kan standar pengiriman itu secara internasional kan Sama. Nah, yang di sini rapi, yang di sini masih ini kan apakah ada potensi hal-hal yang tadi keselip dan sebagainya? Potensi itu selalu ada. Pasti selalu ada. Pak, yang jawab Pak Bos aja. Nah, lo udah ditodong. Bukan jawab Pak Bos aja lah. Mudah-mudahan rapi, layoutnya rapi seperti sebelah mungkin. Tapi yang bisa jawab Pak Bos. Penempelan stiker ini kan ada 2 nih kalau RN. Penempelan posisinya ada aturan. Tidak ada. Yang penting jangan ditekuk. Ya, karena ini nggak bisa di. Nggak bisa di-scan. Ada yang ditekuk loh. Kalau mau dicari saya bisa sebenarnya. Ada yang ditekuk. Please jangan. Semua barcode MS5 CP72 jangan ditekuk. Cari. Kalaupun memang apa ya? Space kecil. Kalau mau yang ditekuk alamatnya aja, tapi jangan barcode-nya. Kalau memang opsinya mengirim begini nih misalnya barcode-nya aja yang sejajar. Oke? Bisa ditembak. Kita nggak punya amplop, kita nggak punya, misalkan nih lagi amplop nih, mentok, gimana nih nempelinnya nih? Udah, barcode-nya lurus, biar bisa di-scan. Kita ketik, kesalahannya lebih tinggi, ya nggak? Keselip, barang segitu banyak kita ketikin satu-satu. Human error pasti ada, ya nggak? Itu aja minimalisir dari hal yang udah paling benar-benar mentok. Nah, Kok kebalik itu? Enggak. Oh, kayak kebalik sih. Lama. Kayak foto di belakang itu loh. kan biar simetris. Bisa aja dong. Bisa ongkos 10 ih. Udah sih emang meneh. Udah sih aja. Kalau waktu barang sampai di sini, sortirnya sampai pindah ke sebelah, nggak ada waktunya. Jadi semua prosesnya di sini Pak. Jadi dibagi 2. Paket di situ. Itu kantong masuk, ini kantong masuk ya. Masuk. Ya, kantong yang belum dibuka apa ya? Nah, ini udah di. Berarti pembukanya di sana. Salah dulu. Setelah dibuka. Langsung semua. Nanti kita oper ke sana. Nanti masuk box yang akan dikirim. Itu sistemnya udah pakai yang luar. Alasannya juga kenapa balik? Jadi bukan balik itu bukan karena isinya satu bisa, 2 dari semuanya di sana kirim ke
Pak. Bisa kalau Perang, mau cari alasannya saya. Yes, pokoknya Yang semua dari sini masih ada alasannya. di sini juga kalau yang keluar, di sini juga. Cuma perangkok kalau hilang ya hilang. Kalau hilang udah gas. Udah ada pembuktian. Kalau sudah oke kita ke sebelah. Yang kemarin itu yang pernah saya ngobrolin. Resiko. Tapi kalau pengirimnya nerima ya yang penting mah pengirimnya aja. Ini paketan juga. CN22. Ini CN22. Kalau bikin CN23 itu sama itu CDS itunya. Pakai CN23 mah formulir. CN23 itunya ada formulir. nggak di Kan? komputernya? Kan CN23 itu di EMS5. Itu sama aja isinya sama CN23. Kalau itu mah cukup ini aja EMS5 sama CDS. Udah itu aja cukup. Dia bikin 9101. Itu jam tangan emas, padahal jam tangan kulit. Ada lagi 811. Dia bikin apa? Aksesoris anting. Setelah saya lihat HS code-nya, medical equipment, dental. Jauh nggak? Jauh. Saya belum sampai pemeriksaan HS code. Kenapa? Segitu banyak saya cekin satu-satu. Buset. Ya. Itu. Tapi kalau CDS itu kan dikipnya di bawah juga kan, nggak sampai ke 300 an. Nanti begitu langsung di booking, tekan enter, sudah sampai sana datanya. By program, Iya. sistem Pak. Nah, itu online itu kan. Jadi kalau sudah di HL itu, begitu mereka langsung enter manifest, nggak berapa lama biayanya akan keluar. Nggak jarang kirimannya masih di sini, yang di sana udah dapat, biayanya akan dibayar sekian. Itu mempercepat. Jadi barang datang langsung serah terima. Mereka udah bayar udah langsung. Itu salah satu tujuan CDS. Pak, untuk HS code itu dituliskan di CN23 juga apa di CDS aja cukup? CN23 kan ada? CN23 juga Kolomnya? dituliskan. Ada. Di CDS juga ya. CDS Ada. kolomnya Ada cuma- kolomnya kan? Iya. Ada. MS ada kolomnya HS code Berarti duluan. dua-duanya harus ada itu ya? Ada. Nah, Yang di kolom hijau, belum lihat deh. Belum lihat. Kalau kita nggak isi nggak? Kenapa? Itu wajib. Karena beliau pengusaha yang lihat kan padlock. Tidak diisi itu memperlambat. Kalau dia udah tahu bea cukai lebih cepat ngelihat HS code-nya. Jebret segini. Benar nggak isinya? Tinggal cocokin aja nih. Yang tadi saya bilang 9101. Jam tangan emas. Jam tangan kulit. Begitu dilihat, oh udah ini coret aja nih. Salah nih. Reject. Yang dia lihat itu dulu, HS code dulu. Kemarin saya ada case nomor telepon tidak valid, padahal di pengirim menginfokan itu dari dia jual dibalikan setelah diretur lagi bisa berangkat. Itu kita harus confirmnya gimana ya biar itu bisa valid nomor ataupun yang lain. Itu susah. Itu kerjaan saya hari-hari, membenarkan alamat, membenarkan nomor telepon. Itu kerjaan hari. Ntar ketemu di situ tuh. Standar kelengkapan validasi alamat itu apa aja tadi Pak? Kalau misalnya untuk Masing-masing negara beda. Batas itu ceritanya Pak ya? 228 negara saya nggak hafal. Nanti saya kasih standarnya masing-masing. Saudi udah paling macam-macam Saudi itu. Jadi sana Pak. Wah, standar validasi itu dia. 228 negara alamat standarnya beda-beda. terus itu sudah Distrik ada enggak? ada. Street ada enggak? Streetnya ada. Ini dikatakan nggak valid alamatnya dari mana nih? Kasih lihat saya. Kasih lihat saya jebret. Negara ada kode posnya Pak? Kenapa? Ada kode posnya negara itu? Ada negara yang tidak pakai kode pos. Hong Kong tidak pakai. Dubai tidak pakai. Jadi kode pos kembali ke format masing-masing alamat negara tujuan. Berarti itu yang nama provinsi, kabupaten itu apa sih kalau negara lain itu ada nggak sih standar itu? Suburb, village, Inggris biasanya tuh pakainya itu. Mereka ada alamat kota, ada alamat kampung. Iya, kalau kayak Korea gitu Pak ya Pak, Korea Selatan. Korea ribet itu jalan, itu lebih panjang, sama kayak Cina. Special case. Di mana ketidakvalidan? Nomor jalannya mana? Oh. Oke, ini yang awal, ini yang tadi saya tanya. Sekarang dia kemarin ngirim, Pak ganti pakai alamat ini valid nggak sebelum saya eksekusi lagi? Nah, Tersangka ini udah.
3 kali balik. Nomornya Pak. Ini cepet nggak pakai lama. Udah pada mau sholat ini. Oke. Suan. Siko. MS5-nya. Enggak, maksudnya ini alamat yang ini kevalidan dulu sebelum nanti tak tempelin. Valid nggak? Saya nggak bisa bahasa Arab ya. Ada itu. Latinnya ada. Building. Street name-nya di. Street name-nya mana? Oh. Street name-nya mana? Saya nggak bisa bahasa Arab. Oke. Berarti problemnya di sini ya. Oh, bisa. Biasanya double check ke Gundul nih. Google. Ini Arab gundul ini. Oke, berarti ini ya masalahnya. Yes. Ya udah, aku udah tahu alamatnya. Saya balikin ke sendernya. Pak Agung, Ada judulnya. Tunggu tahu. Pak Agung, kalau kita menentukan kiriman kita ke Amerika, itu transitnya memang tetap itu. Tergantung schedule mereka hari-hari. Kalau kita Yuku, kita pakai flightnya apa? Japan Airlines, Nippon, biasanya transitnya di Narita atau Haneda, Jepang. Jadi kalau untuk mengetahui itu gimana? Kita mau kirim Kalau barang kita kantong nggak, kita nggak bisa. Kalau DHL bisa. Step-stepnya mereka ada. Step transit ada. soalnya kan kita harus tahu juga ketentuan negara transitnya tadi kan, dibolehkan atau enggak gitu. Jadi kalau kita nggak tahu ini transitnya kemana kan kita sulit juga menentukan barang itu jalan atau enggak. Tergantung. DHL lengkap lah. Lengkap. Kalau di kita memang karena kita scan-nya per kantong, konsol. Jadi dikumpulin kita yang di-scan kantongnya, bukan itemnya. Itemnya baru akan di-scan kalau sudah sampai negara tujuan. Baru akan muncul di website. Kalau pos kayak gitu. Kalau enggak lari ke negara tujuan IMS ya. Bukan Iya. situ. Webnya ya, Webnya. web pos negara tujuan. Pak, Ini saya udah pernah pada sholat belum saya nih? pernah tujuan Armenia. Kenapa ke Amerika? Pak? Gimana ya, Bang? Gimana ya? Tema dulu nih, ada yang mau sholat dulu. Sholat dulu kan mau sholat kan? Ya. Yang mau sholat monggo silakan. Sholat aja dulu. Ayo, tinggal aja nih Mas. Yang mau sholat monggo silakan.